Tibalah kita di acara ini, yaitu Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurholis SAG MPD dari Tengaran. Sekaligus kami mohon berkah doa sebagai penutup. Kepada beliau disilahkan. Ini acara ini ya. Siap dan Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ungaran, Bapak Nindit Nurholis, Bapak Amin Nurbaidi selaku pengawas PAI di Kabupaten Semarang, Bapak Khairudin yang kami hormati juga dari pengawas juga dari dinas, Bapak Ustadz Tri Murjopo yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah mengharapkan saya untuk ikut serta dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi beserta Hari Santri. Mengawali apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru serta karyawan yang kami hormati dan anak-anak semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 2 Ungaran yang berbahagia, yang saya banggakan, yang doa saya semoga Anda semuanya suatu saat nanti menjadi orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Allahumma amin, Allahumma ya Rabbal. Mengawali apa yang saya sampaikan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah bi qaulina wa bi afdhalid du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana pagi hari ini di hari Jumat sebagai Sayyidul Ayam kita bisa bertemu muka dalam satu acara Hari Santri Maulid Nabi Hari Pahlawan jadi satu ya. Ini luar biasa Pak Tri ya, sungguh luar biasa acaranya, 3 acara jadi satu momen.
Ini adalah dalam rangka pengiritan. Jadi luar biasa. Terima kasih ya. Anak-anak semuanya, perkenalkan nama saya Pak Nurkholis ya. Mungkin kalau yang dihadirkan di sini itu Gus Asmi barangkali beda ya. Karena yang dihadirkan cuma Gus-Gusan, jadi daya sedotnya kecil. Mungkin kalau yang dihadirkan itu bintang film, selebritis. Siapa sekarang ini yang paling viral ya? Ya Cak Nan gitu ya. Cak Nan hadir. Oh, gitu. Iya. Wah Pak Tri nyari ustad harus tua. Kan gitu. Ya. Pada kesempatan kali ini coba sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berharap kita bisa meneladani peri kehidupannya, kita diakui sebagai umatnya, bahkan kita nanti mendapatkan syafaatnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Saya minta perhatiannya. Give me your attention. Yes. Tidak lama-lama. Saya tidak butuh waktu lama. Yang pertama adalah kenapa kita harus memperingati hari lahir Nabi. Bahkan kita tahu Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal. Kok masih diperingati hari lahirnya? Kenapa? You know? I know. Siapa tahu? Kenapa hari lahirnya, bukan hari wafatnya? Biasanya di Ungaran itu kalau orang sudah meninggal itu diperingati hari kematiannya, bukan hari lahirnya. Tapi kenapa Nabi hari lahirnya? Alasannya apa Pak Tri? Pernah Pak Tri menyampaikannya? Oh, iya. Karena hari lahirnya Nabi itu adalah kegembiraan bagi alam semesta. Berkata Nabi Adam sama Nabi Muhammad itu yang tua yang mana? Nabi Adam itu secara jasadnya, tapi secara rohnya itu lebih tua Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Adam waktu di surga sudah melihat ada nama di sebelah nama Allah, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Sampai ketika menikah dengan istrinya siapa? Istrinya Nabi Adam siapa? Kok Siti Hajar ini siapa mau? Ibu Hawa. Siti Hajar. Ibu Hawa itu mas kawinnya apa coba? Baca sholawat. Seperangkat alat sholatmu. Ora cetha. Apa mas kawinnya? Sholawat. Seperangkat alat sholat. Dulu belum ada syariat sholat sebagaimana sekarang ya. Nah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara nurnya itu paling dahulu. Bahkan Nabi pernah dalam satu hadis qudsinya Allah mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflah. Kalau saja saya tidak ciptakan kamu Muhammad, maka alam semesta ini tidak saya ciptakan. Makanya ketika kita memperingati hari lahirnya Nabi, ini adalah peristiwa yang sangat besar.
Karena apa? Kelahiran Nabi adalah kebahagiaan alam semesta. Ya, sampai ada ragu apa itu rohati ya, rohatil. Apa enggak? Itu rohatil mananya, Boh? Rohatil atyaru tasdu. Rohatil itu bahagia. Roha itu bahagia. Atyaru tasdu. Atyar itu adalah burung-burung. Tasdu itu banget, bingit gitu loh. Bahagia, bingit. Alhamdulillah. Jadi burung aja bahagia kelahiran Nabi. Kamu juga harus bahagia. Makanya sebagai tanda cinta kita adalah kita meneladani apa yang menjadi uswatun hasanahnya, dan kita perbanyak baca sholawat kepadanya bersama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Anta ayo, 1, 2, 3. Anda nurun fauqa nuri, Anda samsun, Anda nurun fauqa nuri, Anda iksiru, Anda miftahus suduri. Sholawat Nabi itu amalan yang tidak pernah ditolak nilai pahalanya. Siapapun yang mengucapkannya, kalau dia baca sholawat pasti diterima. Alhamdulillah. Siapapun yang baca, sekalipun dia itu orang yang sering berbuat maksiat sekalipun, kalau dia bersolawat pasti diterima. Karena apa? Karena sholawat adalah sebagai bukti rahmat dari Allah Subhanahu, kasih sayang sama Allah kepada kita atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Nabi pernah itu satu ketika Nabi itu cerita tentang kiamat. Cerita tentang kiamat yang diceritain pada saat khutbah begitu, orang pada nangis semua sampai terseduh-seduh karena kengerian besok di hari kiamat, neraka macam-macam gitu. Habis itu ada satu orang yang orang itu dari desa gitu, dari desa dulu dari desa, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, orang pada nangis itu setelah mendengar ceritamu tentang kiamat, memangnya hari kiamat itu besok kapan? Gitulah.
Apa jawab Nabi? Langsung Nabi bilang, kamu tanya kapan itu kiamat, memangnya apa yang kamu persiapkan? Kan gitu. Kalau yang kalian yang tanya kira-kira jawabnya gimana coba? Apa yang kita persiapkan? Bukan? Sholat masih bolong-bolong, ya kan? Banyak dosa, suka gosip, betul? Suka bikin komen di medsos sembarangan. Yang cowok suka misuh-misuh. Kalau cowok itu kalau ngomong kasar, kalau udah pentok emosinya kasar. Tapi kalau cewek puncak emosinya itu kadang apa? Curhat nggak ada habis-habisnya. Nangis mulu, ya loh. Itu puncak emosinya. Tapi kalau cowok puncak emosinya, ngomongnya kasar. Ya, sampai nama-nama binatang dipanggil semua itu. Ya, jangkrik. Ya betul. Itu. Lah itu orang desa tanya sama Rasulullah gitu, apa yang kamu mau persiapkan? Kok kamu bertanya kapan itu kiamat? Ya Rasulullah, saya tidak persiapkan apa-apa. Loh, memangnya saya sholat juga sama yang lain sholat, saya puasa juga sama yang lain puasa. Dan terus saya hanya satu hal yang saya persiapkan, karena saya cinta sama Rasulullah. Subhanallah, saya hanya punya cinta sama Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah bilang bagaimana coba? Man ahabbani, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu besok akan bersama orang yang dicintainya. Alhamdulillah. Terus Rasulullah katakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka bersamaku besok di surga. Alhamdulillah. Kita mencintai orang yang masuk surga, jelas-jelas masuk surga sama Rasulullah, ya. Kalau cinta sama seseorang yang belum jelas, kasihan deh lo. Cinta sama orang yang belum jelas aja udah begitu, masya Allah emosinya. Udah nangis-nangis, udah main saingan sama temannya, itu udah milik saya aja. Dasar kamu kurang ajar, suka ngerebutin cewek, pelakor kamu. Kamu nikahnya kapan? Nikah juga belum, pelakor udah keluar dari mulut kamu, ya kan? Cinta sama teman sendiri, sama orang yang belum jelas, masuk surga juga tidak, ya kan? Jadi suaminya juga tidak, kenapa terlalu emosional? Ya enggak? Lebay. Betul? Alay bin lebay. Orang yang mencintai orang tapi tidak pernah bisa mencintai dirinya sendiri, itu adalah cinta yang bohong. Betul? Cowok-cowok ini ada udah berani ngomong sama temannya, I love you so much. Gayane cintane somat-somat. Alhamdulillah. Kadang kamu itu berani mencintai orang tapi kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Apa artinya itu? Cinta yang bohong. Anehnya lagi ceweknya yang dibilang cinta juga begitu gaya. Wah, udah tersipu-sipu malu, udah merah-merah pipinya. Namanya cintamu nyet, cintanya hilang, tinggal monyetnya. Makanya cinta sama siapa? Yang paling tepat sama Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah dengan kesungguhan hatinya, besok akan dipertemukan di sana. Dan sholawat yang kalian ungkapkan bersama rombongan hadrah ini, ya, namanya hadrah apa ini? Al-Mubarak.
Orang Al-Murdopo. Hadro Al-Murdopo. Sebelahnya Al-Mubarok. Ini udah tau melu maksi tuh gitu. Wah, apa melu maksi sobat abad ke 23. Masya Allah. Kamu tahu nggak apa itu hadrah kamu itu dalam bersolawat? Itu nilai solawatmu yang sangat luar biasa, itu yang bernilai. Besok betul itu. Siapa yang ikut hadrah di rumah? Banyak nggak? Alhamdulillah. Saya katakan bahwa Nabi pernah mendapatkan janji dari para malaikat. Malaikat Jibril berjanji sama Rasulullah, wahai Rasulullah, umatmu yang setiap hari dia baca salat kurang lebih 10 kali, maka saya akan janjikan buat umatmu besok ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, saya yang akan menuntun tangannya biar dia selamat sampai tujuan. Subhanallah, itu janji malaikat Jibril. Kalian mau lewat sendiri mau dituntun malaikat Jibril? Siapa yang mau lewat sendiri? Itu jembatan dibikin dari apa coba? Rambut dibagi 7 yang tajamnya melebihi pedang. Wah, kamu dengan gayanya sok pede, lewat sendiri lah. Padanya, ngisorin neraka. Astagfirullah. Salawat ditalang malaikat Jibril. Amin Allahumma. Yang kedua, malaikat siapa lagi? Mikael. Tugasnya apa malaikat Mikael? Membagi rezeki. Itu juga ada janji sama Rasulullah, umatmu yang baca sholawat kurang lebih 10 kali setiap harinya, besok di hari akhir saya akan ambilkan air dari telagamu ya Rasulullah, saya akan berikan kepadanya untuk disiramkan ke tubuhnya agar tubuhnya tidak tersenggol oleh api neraka. Alhamdulillah. Senang nggak? Makanya kita itu umat istimewa. Karena apa? Pengikut Rasulullah, di mana banyak bonusnya. Amin Allahumma. Yang ketiga, malaikat siapa lagi? Malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup trompet saat kiamat. Jangan menyucup ya, meniup. Meniup trompet saat kiamat. Itu juga kan punya janji sama Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang baca sholawat setiap hari kurang lebih 10 kali, maka besok saya akan sujud di hadapan Allah dan saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum umatmu itu diampuni semua dosanya. Terus malaikat Israel juga punya janji sama Rasulullah, wahai Rasulullah, umatmu yang setiap hari semalam dia baca sholawat kurang lebih 10 kali, besok saat dia tiba ajalnya saya akan cabut sukmanya sebagaimana aku cabut sukmanya para nabi. Lembut sekali mengambilnya, makler seperti orang tidur, wajahnya tersenyum. Alhamdulillah. Makanya besok kalian lihat kalau teman mau mati seperti apa wajahnya, ya. Jadi kalau ada temannya mati udah sama-sama tuanya, kabar meninggal, temenmu mati siapa? Si anu itu loh, si mati itu loh, mati, ayo layak, terus dibungkus, mari toh buka raine, mendelik. Montone mendelik. Oh, ternyata orangnya apa coba? Orangnya suka marahan, orangnya suka ngiri sama temennya, suka saingan, suka marah, emosinya keras. Habis itu nggak pernah baca sholawat. Saya punya temen itu, halo, hai,
Halo, halo, hai. Teman saya itu ada tetangganya, kalau ada ayam masuk di rumahnya, dia siap pelintang sebar jagung dulu. Kur 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 kur. Pite tonggone mlebu. Pelintang. Itu bukan sekali, 2 kali itu. Masya Allah. Jadi dia itu cara mencari rezekinya gitu, hanya siap jagung, pintunya dibuka, ayam tetangganya langsung sebari gitu. Nah, itu teko pelintang, pelintang gitu di ketapel itu loh. Masa kamu nggak tahu pelintang? Neng ngaran rano pelintang. Pakai ketapel itu loh. Masya Allah, pada saat meninggalnya seperti apa? Dia seperti ayam di ketapel itu. Mondelek, mancal-mancal, ambil ngasar ambruk. Astagfirullah. Karena apa? Perilaku kita akan terlihat saat kita menjelang mati, bahkan sampai di sana nanti. Itu gambaran kehidupan kita tidak jauh beda antara dunia dan akhirat sama. Kalau kamu di dunia itu banyak bersyukur, bahagia, banyak temanmu, insya Allah di sana juga akan bahagia. Amin Allahumma, amin Allahumma, ya Robbal. Terus lagi, maaf ya, Pak, kan di Arab sana, di Arab Saudi, kita nggak pernah dengar Pak bahwa Rasulullah itu punya ideologi Pancasila Pak. Berarti kan kita sebagai orang Islam kan kita keluar dari sunnah Rasul. Rasulullah kan tidak punya Pancasila Pak. Di sana kan adanya burung onta. Nggak begitu ya. Kamu memahami Pancasila jangan dari sisi simbolnya, tapi pahami isinya. Isinya itu tidak ada satu sila pun yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Tidak ada itu. Semua apa yang ada di Pancasila itu ada dalam ajaran kita. Dan kita tahu siapa yang mengarang isinya coba. Yang memunculkan ke permukaan siapa? Insinyur Soekarno. Yang bikin gambarnya siapa? Yang dulu riyadhah berdoa agar Pancasila menjadi dasar negara itu para ulama. Saya pernah hadir di daerah Kediri, di Jombang itu ada makamnya Simbah Kiai Gembong. Itu ternyata yang awal kali memunculkan Pancasila itu Mbah Gembong. Roti gembong. Pikiranmu panganan terus. Mbah Kiai Gembong malah roti gembong itu. Istighfar. Diceritain Mbah Kiai Gembong malah roti. Berat. Itu diantaranya yang memunculkan Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, memangnya Rasulullah itu tidak Pancasilais, sangat Pancasilais, sangat menghargai perbedaan. Rasulullah tidak ada satu kata pun diriwayatkan bahwa Rasulullah memaksakan dalam agama. Maka kalau ada orang bilang bahwa Islam ini dibesarkan dengan cara tangan kanan ada pedang, tangan kiri ada Al-Quran, itu salah besar. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Tidak ada satu kata pun dari Rasulullah yang dia itu memaksa seseorang untuk masuk Islam. Tidak ada. Bahkan riwayat Rasulullah selalu menyayangi umatnya. Apapun keyakinannya, apapun keimanannya, selalu ada satu peristiwa ini tembus batas bener ini. Setiap pagi Rasulullah itu bawa makanan, dibuatin Aisyah, dibawa Rasulullah ke pasar. Di situ ada orang Yahudi, buta matanya. Apa yang dia katakan setiap hari? Dia menghina Rasulullah, dia mencaci Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah itu pembohong, macam-macam itu dikatakan. Tapi Rasulullah datang kepadanya, dia bawa makanan, dia suapin, coba dia suapin makanan, sudah dilembutkan dulu sehingga dia makan enak sekali. Dan itu bukan hanya sehari 2 kali, setiap hari. Setiap
hari. Insya Allah. Kira-kira kalau kita itu punya teman, kita sudah kasih sesuatu buat dia, tapi dia selalu menyakiti hati kita sakit nggak? Apa yang dilakukan Rasulullah bisa kita lakukan nggak? Orang yang mencaci Rasulullah disuapin. Kalau kita, kira-kira itu kalau bahasa kita kan didulang gitu ya. Kalau sama kita ada orang seperti itu, didulang apa didublak? Wah, mboten namung dublak Pak, dugang sisan. Jenggolet gen modar ben. Astagfirullah. Akhlak Rasulullah tembus sampai di situ. Akhirnya sampai diganti sama Abu Bakar. Abu Bakar muncul karena apa? Rasulullah wafat. Dia bawa itu makanan. Dia bilang sama Aisyah, "Hei Aisyah, apa yang dilakukan suamimu yang belum kulakukan?" Wahai Rasulullah, wahai ayah, Rasulullah itu setiap pagi dia bawa makanan ke pasar. Dia berikan kepada orang yang buta di sana. Akhirnya dibawa. Ketika mendengar ucapannya orang Yahudi itu mencaci Rasulullah, ini Abu Bakar menangis sudah. Makanannya mau dikasih apa tidak ya? Ternyata ini orang nggak tahu terima kasih. Dia disuapin sama Rasulullah, tapi selalu mencaci, dan Rasulullah tidak pernah marah sedikit pun. Ini luar biasa ini. Akhirnya Rasulullah, kemudian apa? Abu Bakar datang, makanan dia berikan ke tangannya, bukan ke mulutnya. Setelah diberikan ke tangannya, ini dimakankan gitu. Dia bilang orang buta itu, udah kamu nggak usah repot-repot, kamu kan nggak yang biasanya kasih makanan saya. Lu kok tahu? Yang kasih makanan saya itu sudah ada, kamu nggak usah repot-repot pergi sana. Makanannya lebih enak dan dia suapin langsung ke mulut saya. Dia lebih daripada saudara saya sendiri. Kalau ada nabi, dia pantas menjadi nabi, bukan Muhammad. Dia bilang begitu. Nangis Abu Bakar. Ya Allah, ini orang nggak tahu ternyata yang nyuapin itu Rasulullah, tapi dia caci terus. Sampai digantikan Abu Bakar kan gitu. Kemudian Abu Bakar sambil menangis, dia kasihkan makanan itu. Ini makan roti ini karena yang nyuapin kamu sudah tidak ada. Enggak, nanti dia akan datang. Dia bilang tetap ngeyel gitu kan. Dia buta kan pada orangnya. Kalau kamu tidak percaya, sampai siang nanti tidak akan ada orang yang nyuapin kamu selain saya. Karena apa? Orang yang nyuapin kamu itu sudah meninggal. Memangnya siapa yang menyuapin saya? Katakan, siapa yang menyuapin saya? Langsung dikatakan Muhammad Rasulullah. Langsung dia nangis. Kalau selamanya orang yang saya caci, orang yang saya maki, orang yang saya hinakan, ya orang yang lebih perhatian kepada dirinya. Akhirnya di depan Abu Bakar, apa yang dia katakan? Wahai Abu Bakar, saksikan saya baca syahadat buat dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Coba kalau umat Islam itu hatinya seperti itu kepada siapapun, saya yakin damai. Dunia ini akan damai. Kenapa? Orang bisa berkasih sayang kepada sesama, betul gak? Ya gak? Katanya kalau kamu ada daging korban, kamu berikan kepada siapapun, kepada orang-orang miskin ya, termasuk saudara tetanggamu. Kalau ada tetanggamu yang beda agama, kamu kasih nggak? Kasih nggak? Harusnya dikasih. Karena apa? Sama-sama manusia membutuhkan makanan, ya kan? Harusnya begitu. Kalau kamu punya zakat fitrah, saudaramu ada orang yang tidak seagama dengan kamu, dia berkekurangan, kamu kasih nggak? Itu bagus. Karena apa? Kita itu kalau memberi jangan melihat siapa yang diberi. Karena apa? Itu sebagai kasih sayang. Agama ini mengajarkan tentang kasih sayang. Halo, wes do kesel. Sudah lelah ya? Masya Allah, udah jam 12, kurang 2 jam. Ini nasihat, ini untuk selawat gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan kalian semuanya dilembutkan hati kalian sebagaimana Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kamu itu kasih sayang yang kamu kedepankan, maka pantasnya kamu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Amin Allahumma amin Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya ini hari santri, tolong digaris bawahi. Halo cowok, give me your attention. Shine without religion is lame, and religion without shine is blind. Apa artinya? Saya juga tidak tahu.
apa ya ini? Artinya ilmu tanpa agama cacat, ya kan? Agama tanpa ilmu buta, itu faktanya. Makanya di sini kita itu orang yang punya keimanan, tapi juga punya kemerdekaan belajar. Sehingga setiap kalian itu merdeka belajar apapun, tapi imannya diberikan iman yang kuat. Makanya ada orang bilang, otaknya Jerman, hatinya Mekah. Ada yang bilang begitu kan? Itu harapannya iman di dada kamu, tapi pikiranmu cerdas sejauh mungkin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya belajar dari ayunan sampai liang lahat, betul. Dari ayunan sampai liang lahat. Orang mati di sini ada yang dikasih tahu sama Pak Mudinnya. Namanya apa? Ditalkin, ya kan? Sudah mati gitu di kuburan. Terus Pak Mudin bilang, si Fulan, jangan gemetar. Kamu akan berhadapan dengan dua malaikat yang akan bertanya kepadamu. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab dengan jelas, Tuhanku adalah Allah. Pelajaran nggak itu? Kamu udah siap? Udah tahu jawabannya belum? Coba saya tanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kemana kiblatmu? Ka'bah kok madhep ngulon sapa kowe? Kiblat lah, madhep ngulon. Siapa saudaramu? Siapa saudaramu? Saudara laki-laki muslim, saudara perempuan muslim, muslimin muslimat, itu aja bilang. Kalau kamu sebutin nama, kamu kena masalah itu. Siapa saudaramu? Pak Dijoko, Pak Lembang. Kamu sebutin saudara-saudara kamu, nah itu masalah. Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Sholat 5, suklaro, sekretaris, remok, ya. Makanya itu pertanyaan sampai kubur. Pak, memangnya orang yang ditalkin itu dengar. Kalau kamu nggak percaya, kamu mati dulu lah. Kemarin itu ada orang punya harta banyak, pengumuman. Saudara-saudara, siapa yang mau harta? Saya punya ini harta luar biasa banyaknya. Saya bagi 2. Saya bagi 2. Syaratnya cuma 1. Wah, pada ngacung semua. Setelah mendengar syaratnya apa coba? Syaratnya saya ditemenin nanti kalau saya mati. Sehingga kuburan itu saya bikin lubang 2, sebelahnya yang separuh harta saya buat dia nemenin saya setiap malam. Masya Allah. Akhirnya ada orang yang harus terpaksa mengacungkan jari. Kenapa coba? Karena memang dia miskin, tak punya apa-apa. Wah, ini kesempatan. Akhirnya dia ngacung. Udah, saya siap. Lah ning kuburannya wedi apa? Ora masalah. Yang penting duit duit ya dah. Wah, betul. Akhirnya ketika itu orang meninggal, dia berada di sebelahnya. Malam harinya menjelang maghrib itu langsung malaikat datang. Yang ditanya bukan mayatnya, tapi yang nemenin yang ditanya. Macam-macam ditanya semua. Pertanyaannya nggak habis-habis, urusan dunia. Akhirnya apa? 3 hari dia nggak kuat, dia keluar dari kuburan. Rakuat aku, rakuat. Kere yo ben rasane bodoh, dibodoh malah perkara tok pertanyaane wis. Insyaallah. Sepertinya cerita saya ini palsu ya. Tapi kalau jenengan buktikan beneran, yakin itu pasti terjadi itu di kuburan seperti apa ini. Makanya pada kesempatan kali ini hari santri. Santri itu apa tuh? Santri itu orang yang punya guru. Sini Pak Kiainya siapa? Pak Tri Murdobo, itu Pak Kiainya. Kamu santri-santrinya semua.
Pak Abu Salam guru agama juga. Oh, Abu Salam. Ini jadi termasuk aneh itu ya. Apa? Abu Salam itu kan termasuk serai, ada Abu Salam. Iya. Kirain bumbu. Ya, Pak Yainya, Pak Trik, kalian santrinya. Santri itu apa coba? Sin, satirul uyub, orang yang bisa menutup aib orang lain, bukan membuka aib orang lain. Di sini ada suka buka aib orang lain. Kamu akan dibuka aibmu nanti di mata Allah. Naudzubillah min. Yang kedua, naibul kiai, naibul ustad, orang yang bisa mewakili ustadznya, jadi bisa mewakili guru-gurunya, itu santri. Raghibun fil khair wa raghibun 'anis syarri, orang yang selalu cinta kebaikan dan dia tidak suka dengan keburukan. Di sini ada yang pacaran enggak? Yang pacaran datang enggak? Kamu kalau pacaran lepas kudungnya. Itu mempermalukan agamamu sendiri, ya kan? Apa artinya kudung? Itu untuk menjaga kehormatan. Ya? Kudung untuk apa? Menjaga kehormatan, itu bukan seragam. Kalau kamu jadi orang Islam, jaga kehormatanmu dengan kudungmu itu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk dengan kudungmu, berarti kamu sudah mencoreng nama besar Islam sebagai agama yang menjaga akhlak. Naudzubillah min. Pak, kan udah masanya Pak, kita merasa tertarik dengan lawan jenis, ya boleh, tidak apa-apa, tapi tetap harus tahu batas. Kalau tidak tahu batasnya itu yang jadi masalah. Udah, yang terakhir yakin. Oh, santri itu orangnya yakin, makanya sekalipun orang itu hanya mondok saja, dia yakin bahwa rezeki yang jatuh sama Allah, yang tidak takut dengan kehidupan. Halo? Makanya jadi orang itu harus yakin. Siapa yang yakin menghadapi hidupnya, dia akan dimudahkan dalam hidupnya. Karena keyakinan itu termasuk separuh kehidupan kita. Kalau kita tidak yakin, hidup kita banyak masalah. Maaf, ada orang stres karena cinta, ada nggak? Ada. Ada orang stres karena nggak punya pekerjaan, ada nggak? Ada. Ada orang stres nggak laku-laku, udah jual murah nggak laku-laku, ada yang seperti itu. Tapi kalau orang yang yakin, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak takut menghadapi masa depannya. Ya, kalian semuanya saya harapkan kalian menjadi anak-anak orang yang hebat nanti. Amin. Orang yang siap menghadapi masa depan kalian. Amin Allahumma. Dan saya doakan, satu, kalau kamu terus berselawat Nabi, saya yakin kalian akan selamat hidup kalian. Dua, siapa yang selalu berbakti kepada gurunya dan berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan muliakan hidupnya, sukses dunia akhirat. Amin Allah. Amin Allahumma ya Rabbal. Yang ketiga, belajar sebanyak-banyaknya. Jangan jadi orang yang fanatik, jangan jadi orang yang tidak bisa menghormati perbedaan. Kalaupun ada kelompok Islam yang mengajarkan tentang bahwa diri mereka yang paling suci, diri mereka yang paling benar, diri mereka yang paling ahli surga, jangan percaya. Karena ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam menghargai perbedaan. Nah itu, jangan pernah aja. Itu namanya asobiyah, fanatik. Tidak boleh. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kegiatan pengajian pada pagi hari ini membawa berkah buat semuanya ya. Dan semoga kalian oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh salihah, anak-anak yang akan menjemput kebahagiaan kalian, kesuksesan kalian di masa depan. Ini doa Bapak Ibu guru dan doa buat kamu semuanya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kemat Ketatap Jendilo.
menawi lepat nyuwun ngapura. Ngertine melendung kan kata jendil. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Ya hikmah doanya. Buat keluarga besar SMP Negeri 2 Ungaran, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak semuanya. Ya Allah ya Karim, semoga Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Engkau lindungi hidupnya ya Allah. Kau jaga hidupnya ya Allah. Kau beri rahmat dan berkah buat sekolah ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarakta rabbana wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ilin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا كريم، يا الله يا عليم. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا
في الدين والدنيا حتى الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.